Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, ada luka mencengangkan yang membentang dari bahu kiri Sima Xian sampai ke pinggul kanannya, kepalanya hampir terbelah, dan memperlihatkan jejak darah. Dan auranya tampak sangat lemah. Aura aslinya yang berani, kini telah benar-benar menghilang. Hanya kepalanya yang botak yang terus bersinar. Meskipun dia telah ditebas oleh Lightning Demon God Buer, dia masih mencengkeram rantai bola petir raksasa dengan erat. Dia baru saja akan menyentuh tanah. Buer dan Sima Xian sudah lama terkunci dalam pertempuran yang sengit. Sima Xian menggunakan kekuatan tungku spiritual Dewa Guntur Ungunya untuk menutupi dirinya dengan petir, dan itu nyaris tidak menghalangi serangan Buer. Namun, Buer dikenal di antara para iblis karena serangannya. Dia benar-benar lebih kuat dari Sima Xian. Di antara para dewa iblis, Buer dan Eligos itu berhubungan dengan sangat baik. Mereka bisa digambarkan sebagai sahabat. Buer melihat Eligos mati karena serangan Lin Xin, dan ketika itu terjadi, dia benar-benar terjerat dengan Sima Xian dan kekuatan petirnya, sehingga dia tidak dapat menyelamatkan Eligos. Kematian Eligos membuat mata Buer merah karena amarah. Dia tidak lagi repot-repot menahan kekuatannya, dan kemudian langsung menggunakan transformasi dewa iblisnya dan segera mengalahkan Sima Xian dengan kekuatan penuhnya. Menggunakan serangan dan kecepatannya yang mengerikan, dia akhirnya menembus pertahanan Sima Xian dan mendaratkan tebasan ganas ke dada Sima Xian. Jika bukan karena pertahanan lapis baja epik milik Sima Xian, dia mungkin akan terbelah menjadi dua oleh serangan sebelumnya. Tungkai depan Buer sama persis dengan belalang sembah, sementara dia memiliki 4 kaki di bawah dan sepasang sayap tipis di punggungnya. Begitu dia membentangkan sayapnya, dia tidak hanya bisa terbang dengan sangat cepat, bahkan dia juga bisa dengan mudah mengubah arahnya ketika di udara. Cara dia menyerang agak mirip dengan Asura Strike yang bisa digunakan Long Hao Shen, dan beberapa anggota Bright Glimmer of Hope. Dan setiap serangannya setajam serangan Asura. Itu akan menyebabkan cedera berat setelah mendarat. Ada kilatan cahaya hijau tua. Jika mata telanjang mampu menangkap apa yang telah terjadi, kehijauan yang aneh meluas ke depan saat Buer melebarkan sayapnya. Itu tidak hanya muncul dari sayapnya, tetapi juga dari keempat kakinya. Pada akhirnya, warna hijau yang aneh berkumpul di sepasang kaki depannya. Ini adalah domain Buer, domain Shellbreaker. Itu menunjukkan semua kekuatannya dalam kehancuran, dan itu juga meningkatkan ketajamannya. Tidak hanya domainnya membuat serangannya sangat kuat, itu juga bisa menembus domain lawannya. Itu bisa digambarkan sebagai domain yang sangat spesial, namun juga sangat kuat. Karena dia bisa menempati peringkat 10 dewa iblis teratas, bagaimana mungkin kultivasinya menjadi lemah? Kematian Eligos benar-benar membuat marah Buer. Dia akan membuat Sima Xian menjadi yang pertama mati di bawah serangan domainnya. Setelah dia membunuh Sima Xian, dia akan membalaskan dendam Eligos. Tanpa diragukan lagi, Sima Xian saat ini berada dalam bahaya yang ekstrim, karena dia menjadi sasaran serangan fatal bertenaga penuh dari Dewa Iblis ke-10 ini. Namun, jika Buer akrab dengan Secercah Harapan, dia seharusnya tahu bahwa anggota Secercah Harapan selalu sangat terkoordinasi satu sama lain. Namun, mengapa CR tidak menggunakan Domain of Instant Flash saat Sima Xian berada dalam bahaya seperti itu? Dan mengapa rantai berbagi jiwa tidak berlaku saat dia menerima serangan tadi? Sayangnya, Buer tidak terbiasa dengan fakta-fakta tersebut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anggota Bright Glimmer of Hope di medan perang. Sima Xian sama sekali tidak bingung. Dia mencengkeram bola petir raksasa dengan kuat saat dia jatuh di udara. Hanya dalam waktu sekitar 5 detik, dia menghantam tanah dengan keras. Karena bobot pribadinya dan bola petir raksasa, serta kekuatan dari serangan Buer sebelumnya, dia sebenarnya telah tertanam di tanah, sementara bilah tajam Buer turun dari langit dengan kekuatan domainnya. Dengan cahaya hijau yang aneh, mereka menebas ke arah Sima Xian dan hendak memotongnya berkeping-keping. Saat Sima Xian hendak binasa di bawah serangan Buer, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Cahaya putih tiba-tiba muncul di dada Sima Xian. Gambar malaikat putih muncul diam-diam di baju besinya. Wajah bidadari cantik itu jelas ditunggangi air mata, karena matanya yang jernih tampak dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Sesaat setelah malaikat itu muncul, sesosok diam-diam muncul di hadapan Sima Xian.
Perisai besar secara kebetulan memblokir Dewa Iblis Petir yang turun dari atas. Dentang, dentang. Dengan dua suara ledakan, sosok yang tiba-tiba muncul langsung diterbangkan oleh Buer di bawah efek gabungan dari domainnya, dan transformasi Dewa Iblisnya. Namun, sosok itu juga berhasil menyelamatkan Sima Xian. Saat Buer menjatuhkan lawannya, dia sendiri juga melakukan rebound sedikit. Dia tidak dapat dengan segera menyerang Sima Xian. Dan di saat Buer menebas perisai tadi, dia melihat dua gambar aneh. Salah satunya sama dengan malaikat kesedihan di dada Sima Xian, sementara yang lain adalah iblis yang menakutkan. Kedua gambar itu muncul di perisainya. Mereka masing-masing mengambil setengah dari perisai, dan membuat gambar aneh yang setengah putih dari setengah punggung. Ketika dia menerbangkan kesatria yang memegang perisai, Buer dapat dengan jelas melihat bayangan iblis itu kabur, dan sesosok tubuh tampak muncul dari perisai dan mendarat di atasnya. Ketika dia meluncurkan serangannya dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat mundur atau menghindar, itulah sebabnya dia hanya bisa menahan invasi sosok itu sambil menebas lawannya, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Gumam Buer. Buer mengedarkan energi spiritualnya dengan cepat karena terkejut, dalam upaya untuk membersihkan kekuatan musuh dari tubuhnya. Namun, dia segera menyadari semua ini tidak ada gunanya, karena tidak ada yang menyerang tubuhnya. Pada saat itu juga, Sima Xian membebaskan dirinya dari tanah dan berdiri. Dia tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan, karena semuanya terlihat acak-acakan, tetapi ketika dia melihat ke arah Buer, dia menyeringai. Dia mengatakan sesuatu kepada Buer, yang Buer sendiri tidak mengerti. Ini adalah pertempuran antara malaikat dan iblis, ucap si botak. Ketika dia mengatakan itu, malaikat di dadanya tiba-tiba menjadi sangat terang. Malaikat yang sedih itu tampak hidup kembali. Pada saat itulah sebuah gambar muncul di dada Buer juga. Itu adalah iblis yang menakutkan dari perisai kesatria sebelumnya. Pada saat berikutnya, Buer dan Sima Xian ditarik bersama seperti dua kutub magnet. Sebuah gaya tarik yang besar segera menyeret mereka ke arah satu sama lain. Kekuatannya begitu besar, hingga melebihi kedua kultivasi mereka. Oh tidak, ucap Buer. Buer telah menentukan ada sesuatu yang salah, tetapi bahkan ketika dia telah mengalami transformasi Dewa Iblisnya, dia sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari gaya tarik ini. Dia hanya bisa menonton saat dia bertabrakan dengan Sima Xian. Tubuh Sima Xian mulai membengkak pada saat itu juga. Dalam sekejap mata, dia menjadi setinggi 100 meter saat dia bersinar dengan cahaya keemasan yang pekat. Tanpa diragukan lagi, orang yang membantu Sima Xian memblokir serangan fatal itu adalah Han Yu. Setelah memblokir serangan musuh, dia tidak melanjutkan pertarungan dengan Sima Xian, justru sebaliknya, dia segera kembali ke medan perang aslinya, dan menyibukkan lawan sebelumnya. Dewa Iblis Petir tidak tahu teknik lawannya ini, tetapi pada saat itu, dia menjadi gelisah karena suatu alasan. Situasi yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, sebagai Dewa Iblis dari peringkat ke-10, Buer jelas-jelas tidak akan menunjukkan kelemahan apapun pada saat kritis seperti sekarang. Dia tidak berusaha mengelak, dan dia menghadapinya secara terbuka. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kecepatannya, tapi dia masih memiliki serangan yang mengerikan. Mengangkat anggota tubuhnya yang seperti pedang, dia melepaskan domainnya sekali lagi. Ada kilatan cahaya hijau gelap, dan dia langsung mengayunkannya ke jantung Sima Xian. Buer mengerti sekarang bahwa, Sima Xian sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Setidaknya, dia belum pernah menggunakan domain ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat domain Sima Xian, itu akan menjadi domain Buer sendiri yang sama sekali tidak berguna. Memperbesar tubuhnya, dan itu tidak akan mengurangi kerusakan. Bahkan jika dia berhasil menarik rencananya dan membatasi kecepatan Buer, dia masih akan mati sebelum serangan yang kuat itu tiba. Paling-paling, dia akan bisa menyerang lawannya satu kali sebelum mati. Namun, Buer yakin dia bisa memblokir serangan Sima Xian di bawah transformasi Dewa Iblisnya. Dua sosok dengan ukuran berlawanan bertabrakan bersama. Berdiri setinggi 100 meter, tidak mungkin Sima Xian bisa selincah Buer. Bila belalang Buer akhirnya mendarat di dadanya terlebih dahulu. Rasa dingin yang menghina melintas di mata Buer. Apalagi si botak ini, bahkan keberadaan di tingkat Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang akan mati, jika kedua anggota tubuhnya yang ditenagai oleh domainnya berhasil mendarat.
Hanya Kaisar Dewa Iblis yang mungkin bisa memblokirnya. Bisakah si Masian memblokir domain Buer? Tentu saja tidak. Menggunakan kedua transformasi Dewa Iblis dan domainnya, Dewa Iblis ke-10 yang dikenal karena kekuatannya, itu dapat menempati peringkat 3 teratas dalam hal kemampuan ofensif. Namun, ada prasyarat yang sangat besar untuk semua ini. Untuk melepaskan kekuatan ofensif seperti itu, maka, domainnya wajib digunakan. Sepasang bilah belalang yang diperkuat dengan domain Sealbreaker, itu tampaknya berjarak kurang dari 1 inci dari dada si Masian. Itu benar-benar menembus kekuatan cahaya di sekitar otot si Masian, dan si Masian mengalami rasa sakit yang hebat juga. Pada saat kritis inilah pemandangan yang aneh bagi Buer, tetapi menakjubkan bagi si Masian terjadi. Iblis yang menakutkan di dada Buer dan malaikat sedih di dada si Masian segera menyala pada saat bersamaan. Ketika mereka menyala, iblis yang menakutkan mengeluarkan jeritan tanpa suara, sementara 2 tetesan air mata mengalir dari mata malaikat yang sedih itu. Kedua tetesan air mata itu bening, seolah-olah itu adalah zat paling murni di dunia. Jeritan tanpa suara dari iblis yang menakutkan itu terdengar di kepala Lightning Demon God Buer. Dia hanya merasakan kalau kepalanya tiba-tiba ditusuk dengan kejam oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya gemetaran, sementara serangannya yang tak terbendung dari sebelumnya terpengaruh secara drastis, dan itu melemah dengan parah. 2 tetesan air mata dari malaikat itu mendarat di pedang Lightning Demon God Buer tanpa suara. Dari mana air mata itu mendarat, cahaya putih segera menyebar ke kedua bilahnya. Itu tidak menghentikan serangannya, dan juga tidak menghancurkan bilahnya. Namun, domain Buer pada bilah serta semua aura kegelapan dan energi negatifnya telah lenyap sepenuhnya, saat kedua tetesan itu mendarat. Dengan kata lain, mereka telah menghilang pada saat yang paling genting dalam pertempuran ini. Jelep-jelep, kedua bilah belalang menikam baju besi si Masian dengan kejam. Namun, si Masian telah menjadi berkali-kali lebih besar dari sebelumnya, sementara armornya juga telah menebal. Pedang mantis adalah serangan Buer yang paling kuat, bahkan tanpa dukungan kekuatan apapun, pedang itu masih tajam secara tidak normal. Namun, mereka bahkan gagal mencapai otot dada si Masian. Jika domain dan dorongan kuat lainnya tetap ada, Buer akan memiliki kepercayaan diri sepenuhnya untuk mencabik-cabik si botak ini, dan tidak peduli seberapa besar si Masian setelah kedua pedang itu mendarat, namun sayangnya, mereka hanya sepasang bilah tajam biasa sekarang. Wajah lapuk si Masian menunjukkan senyum yang ganas. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Dia selalu ditekan oleh Buer, dan dia telah menahannya sepanjang waktu juga, supaya dia bisa melakukan serangan fatal di saat-saat terakhir. Han Yu hanya membantu si Masian untuk satu kejadian, tapi si Masian dan Han Yu sudah merencanakannya sejak lama, seperti halnya bagaimana CR, Wang Yuan, dan Lin Xin ketika mereka bekerja sama. Gerakan si Masian tidak sekuat Buer, dan juga tidak secepat Buer, tapi ia juga tidak lebih lambat. Ketika bilah Buer menusuk tubuh si Masian hampir menyelesaikan apa yang dia lakukan juga. Serangannya nampak kasar. Dia melemparkan bola petir raksasa ke dadanya sendiri. Memang benar, dia bahkan tidak menyayangkan dirinya sendiri. Bola logam menakutkan yang telah menjadi beberapa lusin kali lebih besar, itu segera bertabrakan ke dadanya seperti meriam yang mengenai nyamuk. Domain si Masian disebut bola petir raksasa. Itu mirip dengan Long Yating, yang merupakan senjata domain. Meski tidak bisa mengubahnya menjadi senjata seperti bagaimana Long Yating bisa berubah menjadi pedang, tapi kekuatannya itu pada dasarnya sama. Pada saat itu, bola petir raksasa bertabrakan dengan tubuhnya. Sepertinya si Masian benar-benar mengabaikan keselamatan pribadinya, tetapi dari perspektif domainnya, tubuhnya juga merupakan bagian dari bola petir raksasa itu. Tabrakan itu hanya menyatukan keduanya, jadi, bisakah itu menyebabkan banyak kerusakan padanya? Teriakan yang menakutkan dan tajam mendatangkan malapetaka di kepala Buer. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Buer menjadi kaku tak terkendali. Saat dia mendaratkan serangannya pada si Masian, dan ketika dia terjebak pada si Masian, dan jeritan yang tajam pun segera mempengaruhinya. Kesempatan itu sepenuhnya berada dalam genggaman si Masian. Genggamannya bisa digambarkan tanpa cacat dalam hal yang sebenarnya. Dia telah melemahkan Buer sepenuhnya, sambil memberi dirinya cukup waktu. 2R. Bola petir raksasa bertabrakan dengan dada si Masian, saat dia berdiri setinggi 100 meter.
Pada saat itu, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan, sedangkan dadanya menjadi berwarna ungu. Jika belalang sembah dihancurkan oleh gunung, apa yang akan terjadi? Sebagai salah satu dewa iblis dengan serangan terhebat, pertahanan Buer tidaklah terlalu kuat. Dalam keadaan biasa, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menggunakan pilar dewa iblisnya untuk berteleportasi saat berada di dekatnya. Namun, secerca harapan yang cerah telah terlalu sering berselisih dengan dewa iblis, jadi, mereka sangat berpengalaman. Karena Sima Xian dan Han Yu telah membuat jebakan untuk membunuhnya, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jeritan menakutkan itu berlangsung selama 3 detik di kepala Buer, tetapi 3 detik itu benar-benar membuat Buer kewalahan. Mungkin periode ini akan lebih pendek untuk dewa iblis yang ahli dalam sihir dengan kekuatan mental yang kuat, tetapi Buer terlalu fokus pada satu hal, sehingga aspek lainnya tidak terlalu kuat. Akibatnya, dia benar-benar tidak berdaya setelah jatuh ke dalam perangkap. Namun, tidak peduli seberapa lemah pertahanan Buer, dia tetaplah dewa iblis yang berada di peringkat 10 besar, dan dia juga dilindungi oleh transformasi dewa iblisnya. Meskipun serangan Sima Xian telah mendarat dengan paksa padanya dengan kekuatan senjata domainnya, itu masih gagal membunuh Buer. Padahal, Buer sudah gemetar ketakutan. Di bawah hantaman keras ini, Buer hanya merasa organnya telah dihancurkan oleh sepotong besi yang membakar. Apa yang membuat keputusasaannya adalah, bahwa bilah belalangnya telah hancur di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Tanpa bilah belalangnya, dia seperti harimau ompong. Pada saat itu, yang diinginkan Buer hanyalah melarikan diri, tetapi hanya 2 detik telah berlalu sejak jeritan mengerikan itu dimulai. Sebelum jeritan itu berakhir, dia tidak dapat terhubung dengan pilar dewa iblisnya. Faktanya adalah, dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik runtuhnya iblis. Setiap orang yang memahami Sima Xian dan tahu, bahwa serangannya baru saja dimulai setelah bola petir raksasanya mendarat. Sima Xian tidak menahannya sama sekali. Dia mengerti dengan persis lawan seperti apa yang dia hadapi ini. Jika dia membiarkan Buer mengatur napas, dia bahkan mungkin bisa menumbuhkan kembali pedangnya. Akibatnya, dia meletus seperti yang dilakukan Lin Xin sebelumnya tanpa menahan apapun. Setelah itu, gemuruh yang mengerikan meletus dari dada Sima Xian seperti guntur. Smash, Crush, dan Triple Blast, 3 serangan itu dikombinasikan dengan Godly Purple Lightning dan Godly Purple Lightning Cannon. Dewa Iblis Petir menjadi lawan pertama yang harus menanggung serangan kekuatan penuh dari senjata domain Sima Xian, sejak dia mendapatkan domainnya. Bahkan Raja Kekejian sebelumnya, itu tidak diperlakukan seperti ini. Tubuh Sima Xian berkedut-kedut, karena aliran listrik dan asap hitam keluar dari dadanya. Ketika dia melepaskan bola petir raksasanya, bahkan mahkota Dewa Iblis Buer pun hancur, apalagi tubuhnya. Bisakah kekuatan senjata domain itu diblokir dengan mudah? Hanya dalam beberapa menit saja, Pries botak Sima Xian telah melampaui rekor yang baru saja dibuat Lin Xin di medan perang, dan meningkatkan peringkat tertinggi Dewa Iblis yang mati di medan perang menjadi yang ke-10. Sesama penderita, Dewa Iblis Tombak Ular Eligos dan Dewa Iblis Petir Buer, sekarang bisa bersatu kembali di dunia yang berbeda. Pilar Dewa Iblis mereka benar-benar redup sekarang. Sima Xian bahkan menggunakan lebih sedikit usaha daripada Lin Xin. Lagi pula, dia menerima bantuan langsung dari Han Yu. Sima Xian mengulurkan ibu jarinya ke arah Han Yu, sambil mengusap gambar malaikat di dadanya. Sekarang, gambar malaikat itu menghilang secara diam-diam. Tahta ilahi teror dan kesedihan adalah tahta ilahi terkuat setelah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Itu juga tahta ilahi pertama yang diciptakan umat manusia. Selama zaman kegelapan yang telah berlangsung lebih dari 6.000 tahun, tahta ilahi teror dan kesedihan hanya pernah mengenali 2 kesatria. Han Yu adalah kesatria yang kedua. Senjata yang disediakan tahta ilahi hanyalah perisai, yang merupakan perisai teror dan kesedihan. Dalam hal pertahanan, itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara 5 tahta dewa tambahan. Saat ini, Han Yu dapat dengan mudah menghentikan pasukan naga iblis tingkat Raja Iblis sendirian, namun, dia dapat membantu Sima Xian saat berada di bawah serangan simultan dari Raja Naga Iblis, Raja Iblis Bulan, dan Raja Iblis Bintang. Itu hanya menunjukkan betapa menakjubkannya pertahanan tahta ilahi teror dan kesedihan ini. Namun, dari penampilan tahta ilahi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kemampuan tahta ilahi tidak hanya terbatas pada pertahanan.
Teknik yang baru saja digunakan Han Yu, itu bisa disebut sebagai ritme teror dan kesedihan. Dia bisa menggunakan teknik ini pada dirinya sendiri, atau juga pada orang lain. Itu adalah teknik tambahan yang kuat yang juga bisa membatasi targetnya. Han Yu dan Sima Xian pernah bereksperimen berkali-kali. Mereka telah bereksperimen dengan efek jeritan menakutkan pada kesatria suci langit berbintang Yang Hao Yu. Dan itu menunjukkan bahwa, bahkan pusat kekuatan besar seperti Yang Hao Yu, seseorang yang memiliki kecakapan fisik dan magis dengan kekuatan mental yang luar biasa, masih akan dilumpuhkan oleh jeritan itu selama 2 detik. Setidaknya bagian yang paling menakutkan tentang teknik ini adalah, teknik itu tidak dapat diganggu atau dihilangkan. Namun, itu juga datang dengan prasyarat, yaitu harus mendarat di lawannya terlebih dahulu. Satu-satunya kelemahan tentang teknik ini adalah, teknik itu tidak bisa mengunci lawan, jadi, itu mengharuskan musuh untuk tidak mengelak. Kalau tidak, Han Yu tidak akan menunggu sampai Sima Xian dalam bahaya sebelum dia mengambil tindakan. Di bawah kombinasi dari dua sahabat ini, mereka akhirnya menghabisi Dewa Iblis yang berperingkat sangat tinggi. Itu juga membawa sedikit kelegaan pada situasi manusia. Namun, kecakapan pertempuran para Dewa Iblis masih menakutkan. Dalam momen yang singkat itu, 2 pahlawan abadi lainnya telah jatuh, sementara Lin Xin juga menggunakan waktu ini untuk masuk kembali ke medan perang. Dia langsung terbang ke bahu Sima Xian. Dia melemparkan beberapa pil ke Sima Xian, dan kemudian menggunakan bahu Sima Xian sebagai baterai artileri. Dengan api naga abadi sebagai meriamnya, dia melepaskan kekuatannya di seluruh medan perang, dan menggunakan serangan hebat dari domain matahari suci untuk menyerang titik vital musuh. Sima Xian juga menggunakan kesempatan ini untuk pulih dari luka yang baru saja dideritanya, dan juga memulihkan energi spiritual yang telah dikonsumsinya. Setelah kedua belah pihak meledak dengan kekuatan penuh, keseimbangan anehnya kembali ke situasi perang. Temple Union memang telah membunuh banyak kekuatan besar iblis dari tingkat ke-8, tetapi ledakan meriam ajaib telah merenggut banyak nyawa juga, dan membuat manusia kehilangan banyak kekuatan pertempuran mereka. Adapun pertempuran antara pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, kedua belah pihak pada dasarnya menderita korban yang sama. Secara keseluruhan, iblislah yang menderita lebih sedikit banyaknya kerugian. Lagi pula, para dewa iblis mendapat dukungan dari pilar dewa iblis mereka. Dengan perlindungan pilar dewa iblis mereka dan dorongan dari transformasi dewa iblis mereka, serta kemampuan lainnya, maka akan sangat sulit untuk membunuh dewa iblis kecuali jika mereka lengah, contohnya seperti hal yang dilakukan Lin Xin dan Sima Xian sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.